Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita semuanya dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Tentu selain rasa syukur kepada Allah, rasa syukur juga kepada manusia. Maka dari itu yang kami hormati Sahibul Wilayah, Mudir ataupun Ketua TPA Al-Hadi, yakni Ustadz Agus Samsul Hadi beserta jajaran para asatidz dan ustadzah. Yang kami hormati Ketua RT 04, 09, 010 dan berapa RT yang ada di lingkungan ini. Yang kami hormati para tokoh masyarakat, para asatidz, para ustadzah, ibu perwakilan rakyat kita, Ibu Darmayanti, serta seluruh wali santri, santriwati TPA Al-Hadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah senantiasa kita harus ucapkan setiap detik nadi kita. Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan. Kalau nggak lupa banyak dosa. Termasuk yang ngomong ini. Kenapa bisa seperti ini? Karena hari ini Allah tutup aib saya, Allah tampilkan kebaikan saya malam hari ini. Maka saya bersyukur kepada Allah. Hari ini termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, Allah tutup aibnya, jadi aibnya berkumpullah dengan orang-orang baik yang ada di tempat sini. Amin. Coba seandainya Allah buka saja sedikit aib kita, betapa sedihnya kita. Bisa jadi, mohon maaf ya, mohon maaf, yang hadir di tempat ini, kemungkinan ada 3 hal. Yang hadir di tempat ini kemungkinan 3 hal. Yang pertama, ya, yang pertama saya cuma menyampaikan sebelum 3 hal ini, mari Bapak dan Ibu sama-sama kita meluruskan niat. Karena niat hadir ke tempat ini pasti tujuannya ada tujuan masing-masing. Kalau saya bisa tebak, tujuan hadir tempat ini ada 3 hal. Ya, yang pertama undangannya sudah sangat menarik, Pak. Pasti undangannya sudah menyebar. Saya datang sana kayak nonton konser, saya ini masya Allah. Ibu-ibu bertahan, seadanya dorong dikit aja sudah bulan di sini. Itu pertama apa? Undangannya menarik, ada titik poinnya di bawah itu, Pak. Buat makan gratis pentol, bakso, tahu tetek. Makanya Pak, saya berdiri sini sudah nggak menarik, Pak. Karena apa nih? Ini entah kekenyangan atau saya yang kurang menarik. Kalau bapak-bapak cuma ada perkotaan, kalau yang hari ini nggak aman deh, ambil tetek, pentol aja. Tujuannya yuk ngurusin dulu ke sini, mau acara maulid atau mau dapat gratisannya itu. Ayo lurusin lagi. Gratisan tak bayar. Kebanyakan, alhamdulillah ketemu orang jujur. Tapi sayangnya dan tadi muter-muter solusitan belum dianterin pentolnya mana ini, Pak. Ayo panitia dianterin dulu, ini kode ini. Ayo kode kalau beliau belum dapat pentol, lalu tetek dan lain-lain. Mohon maaf, ayo kita lurusin lagi. Kita di sini dalam rangka memperingati
dzikra maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah terhadap umatnya. Yang kedua, Pak, hadir ke sini nih, kebanyakan ini saya dengar dari panitia, sambutan panitia, santrinya 110, ustadznya 6 ya. Saya yakin kalau 110 hadir semua, ditambah bapak ibu sudah 200-300 Pak, ditambah undangan sekitar, saya yakin hadir sini bisa jadi hadirnya ke sini pengen lihat anaknya tampil, bisa jadi karena pengen lihat anaknya tampil. Ayo Nabi ibu, betul ya? Betul, apalagi anaknya sudah dibedaki. Bedainya berapa lama Bu? Apa yang pakai tali-tali itu, Masya Allah. Saya masih kecil, anak saya juga masih kecil, belum bisa jadi mantu ya. Alhamdulillah ya. Ayo lurusin lagi. Yang ketiga Pak, ini yang mungkin jadi masalah. Soalnya spanduknya di depan ada foto saya Pak. Tadi waktu lewat Pak, dia cuma digini aja sama orang. Beda sama fotonya. Fotonya putih glowing. Lihat kok agak gelap-gelap kayak gini ya. Ini pemalsuan ya. Itu efek yang modern namanya, diputih pada aslinya kayak gini. Wallahu a'lam. Ayo, ada yang penasaran tadi? Ada yang lihat? Ustaznya ada yang bilang bisi-bisi dari ibu, muda juga ya, tapi maaf Bu, saya muda, anak sudah 40. Itu kalau saya bisikan apa, siapa yang bisi sini? Ada Ustaz Hadi, Ustaz Abdul, saya jadi hakimnya ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya, mari sama-sama kita luruskan niat kita ke tempat ini. Hindari yang 3 niat, hindari karena hadir ke tempat ini karena 3 hal ini. Maka mari sama-sama, mohon maaf, kita sepakati dulu nih, sampai jam berapa di sini? Subuh. Enak Pak sampai subuh kan? Coba sepakati dari jujur ibu-ibu sampai jam berapa? Subuh. Oke, siap subuh. Saya selesaikan cepat ya. Dia di sini, nggak apa-apa sampai subuh. Saya mau pulang aja. Siap ya? Oke, biasanya jam berapa Bu? Kalau ikut aturan jam 10 ya. Insya Allah jam 10. Ada waktu sekarang jam berapa Bu? Sekarang Bu? Jam 10 sudah sekarang selesai nih Bu. Kalau jamnya mati jam dibawa Bu. Nah, kalau jamnya mati jangan bawa ke sini. Jam 9:25. Berarti ada 25 menit sampai di sini. Oke, karena dibatasi waktu, karena biasanya kalau sehari kemarin sampai jam 12. Kalau jam 12 Bu, jarum panjangnya ada di atas. Ya, jarum panjangnya ada di atas. Berada di jarum yang pendek. Nah, ya. Tapi karena malam ini sudah penuh seperti ini, kayaknya sudah tidak menarik. Tapi insya Allah yang sedikit ini, mari, yang sedikit apa yang saya sampaikan pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita nantinya bisa mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, sehingga dengan pendidikan terbaik yang kita berikan kepada anak-anak kita bisa mengantarkan kita nantinya ke surga dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Insya Allah kaitan dengan pendidikan, Bapak dan Ibu sudah punya caranya. Di madrasah, di sekolah, di lingkungan sudah diajarkan tentang pendidikan terbaik. Tapi insya Allah mari sama-sama di tempat ini kita sedikit mengingat pendidikan terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saya datang ke sini dari sungguh sebelum saya bawa ke peringatan Maulid. Apa ya? Saya sambutan ibu-ibu di atas. Ya. Walaupun tidak ditawari makan duluan tadi ya. Insya Allah mudah dapat nggak ya habis ini? Ada ya, sudah disiapin ya, baik. Ya,
saya melihat bagaimana begitu sabarnya seorang guru mendidik santri ini. Sebanyak 110 santri, gurunya hanya 6, Pak. Saya yakin, hakul yakin, yang 6 guru ini bukan kekurang kerjaan. Mari sama-sama Bapak dan Ibu. Saya yakin yang 6 guru ini bukan kurang kerjaan, tapi saya yakin beliau-beliau ini, ustaz dan ustazanya ini, karena satu, panggilan ilahi dan rasa cinta kepada Rasulullah. Ya, walaupun ini fardhu ala kulli muslimin wa muslimatin. Apalagi di TPA ini kewajiban untuk ilmu itu sepanjang hayat, ya, sejak dari buaya sampai kita meninggal tetap belajar. Dan TPA ini menjadi wasilah, jadi cara supaya apa? Kita belajar. Karena saya yakin, ya, karena saya yakin Bapak dan Ibu, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, termasuk dalam pendidikan, tokoh pendidikan nasional, adik-adik, Bapak hampir 100 ini, tidak tahu di sini apa. Nah, baik, Ki Hajar Dewantara, mari kita sama-sama. Ada 3 pusat pendidikan, ada 3 pusat pendidikan, yang mana 3 pusat pendidikan ini harus sama-sama sejalan. Tidak boleh satu saling menonjol, tidak boleh, harus bersama-sama. Apa saja? Yang pertama, al-baitu, rumah dulu. Maka kalau sudah di rumah, siapa yang mendidik? Orang tuanya. Kembali nih, backgroundnya apa ini? Ibu dan bapaknya, latar belakangnya pendidikan jurusan SD, SMP, S1, S2, S3, S2, STR. Maka setiap dasar dari bawaan ibu dan bapak menentukan pendidikan anak. Saya yakin yang namanya bapak dan ibu, orang tua, pasti akan berikan pendidikan terbaik kepada anaknya. Sampai bela-belain, bahkan ada kata-kata yang sudah menjadi patokan dalam diri kita seluruh orang tua. Yang penting anak saya tidak seperti saya bodohnya. Sampai ada begitu, Mak. Saya ingin anak saya lebih baik dari saya. Pasti. Apa? Dia upayain supaya si anak ini bisa belajar lebih baik. Yang kedua, maka karena tidak mampu orang tua memberikan pendidikan agama, apalagi orang tua latar belakangnya pendidikan umum, maka lingkungan yang kedua adalah al-madrasah. Apa itu pendidikan? Apa itu sekolah? Sekolahnya apa? Banyak Bapak dan Ibu. Sekolah itu banyak, mulai dari madrasah, sekolah diniyah, ya, sanawiyah, aliyah, atau SD, SMP, SMA. Tinggal kita memilih nih, pendidikan mana yang ingin kita berikan kepada anak kita. Dan saya hakul yakin bahwa pendidikan Islami, terlebih TPA, ini dasarnya, fondasinya. Kalau anak sudah dikuatkan dengan keislaman, pendidikan ini Al-Quran, maka saya yakin dalam diri anak itu Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah sudah berjanji, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini saya yakin. Mari sama-sama, apalagi pendidikan Al-Quran. Yang ketiga adalah apa? Pusat pendidikan yang ketiga adalah al-bi'atu, lingkungan. Betul apa yang disampaikan oleh Pak RT 04 kalau nggak salah. Beliau mengingatkan di sini tidak hanya 3 RT saja, tapi ada RT-RT yang lain. Saya yakin kalau
Pak RT khususnya di lingkungan ini tidak mengizinkan pendirian lembaga ini, tidak mendukung anaknya setiap ini sore atau malam sore sampai isya, itu waktu kurang lebih hampir 2 jam saja. Maka kalau tidak didukung oleh aparat lingkungan di sini, saya yakin pendidikan juga tidak akan berdiri. Maka ketiga hal ini mari sama-sama kita dukung. Apalagi mohon maaf, ini ada anggota pemerintahnya, insya Allah disampaikan nanti ke pemerintahnya lebih tinggi. Apalagi selama mohon maaf, dan tadi ada kabar Samarinda sudah level 2 zona kuning, ya sudah kuning maka sama-sama kita jaga. Maka kita hampir 2 tahun Pak belajar nih Pak, hampir 2 tahun. Kenapa? Corona merana Pak, yang merana keuangannya, merana pendidikan anak, termasuk istri merana juga Pak. Merana Pak, merana dan gerana. Ya, ini gaya bapak-bapak sebenarnya. Akhirnya ditambah sedikit, masuk saya pakai hadiah corona. Anak yang tempatnya berkahnya corona. Alhamdulillah. Maka saya yakin mulai muda nanti Ibu Darmayanti ya. Maka saya yakin kalau pendidikan Al-Quran itu jalan, bersyukurlah, berterima kasihlah Bapak dan Ibu kepada para guru yang enam ini. Kenapa? Di saat sekolah itu ditutup, tidak boleh aktivitas, di sini ada aktivitas pertama, ngaji Al-Quran, belajar fikih tadi, ilmu agama, diajari sholat, diajari tentang ibadah, adab sopan santun. Kira-kira, mohon maaf, ibu-ibu masih semangat Bu? Kira-kira Bu mampu nggak ngajari adab sopan santun Bu? Ngajari tentang rukun Islam, rukun iman mampu nggak? Nggak sabaran Mak, makanya diserahkan ke PPAN. Bapak-bapak kira-kira mampu nggak mengajari tentang fikih itu? Saya yakin Ustaz-ustaz itu mulia, mari ya, mari Mak. Dengan tampilan anak tadi bisa MC Mak. Allahu Akbar. Saya yakin orang tuanya belum tentu bisa mendidik anaknya menjadi MC sepanjang waktu ini. Mulai dari mulai tadi. Apalagi sampai yang ngaji suaranya merdu sama tilawannya. Belum tentu juga. Masya Allah, apalagi yang tadi hafalan, anaknya hafal, gurunya hafal, orang tuanya kira-kira kenapa nggak tadi yang disampaikan anak-anak? Bu, apa enggak? Paling itu senangnya saja. Saya yakin kalau perusahaan kalian lihat tadi banyak yang pakai satu video gitu. Saya akan kenal Pak. Ketika kalian tampil tuh, namanya kamera aktif semuanya. Bila saya tampil mana ada yang video ini? Paling 1-2 aja. Ya. Kenapa mereka lebih menarik daripada saya? Memang ya. Terima kasih Bu. Jadi masuk ke programnya. Apa naluinya seorang bapak? Hari bapak dulu sampai saya karena anaknya tampil. Naluri seorang bapak, naluri seorang ibu, namanya anak tampil, dia ingin berikan yang terbaik buat anak. Tapi jangan lupa ya, hafalan, suruh pendek, sampai diajarin kali sampai pidato. Saya rasa inti dari pidato saya sudah disampaikan secara tadi. Bagaimana berbakti kepada orang tua. Maka bapak dan ibu, mari ingat-ingat ada 3 hal. Hakul walid ala waladihi salasun. Ada hak orang tua yang harus diberikan kepada anaknya sebanyak 3. Haknya orang tua. Hakul walid ala waladihi salasun. Ada 3 hal. Ini mungkin sangunya nanti. Saya singkat-singkat aja. Berjalan waktunya. Ya, apa saja itu? Yang pertama, ayyuhibbu nabiyyu. Yuhibbu nabiyyukum. Ajari anak
kalian untuk cinta kepada Rasulullah. Ajari anak kalian cinta kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Salah satunya bentuk cintanya ajak ke pendidikan. Karena saya yakin, bukan saya menjelekkan sekolah dasar, tapi sekolah dasar lebih banyak atau sekolah umum lebih banyak mengajarkan pendidikan umum. Saya yakin ketika saya merasakan itu. Tapi kalau di TPA pasti yang namanya cinta Rasul tadi sudah disampaikan, ada ya lagu-lagu Islami, pendidikan Islam sudah disampaikan di sini. Cinta Rasul anak-anak ini, Pak, anak-anak ini paling suka kalau penampilan dilakukan. Coba kalau kita nggak pakai lagu, apa nggak deh? Oh, adik-adik anak soleh-solehan. Oh, santri TPA hari. Anak santri TPA hari. Saya mau nih. Tadi pakai lagu-lagu mudah dihafalkan. Coba mau tes dulu. Yang bisa dapatnya. Nah, tadi contoh sudah contoh. Ya, contoh sudah. Ini dapat ini. Ini saya nggak tahu, Pak. Saya kasih dua minuman. Ini kalau diminum semua, biasanya saya minum. Jadi minta maaf nanti ada minumnya. Ini kalau dihabisin berat ya, kelas berat semua. Terakhir, tapi yang tahu kasih dia langsung. Coba hafalkan 10 malaikat Allah tanpa pakai lagu, siapa bisa? Coba lagu nyanyi bersama-sama ya. Coba bersama-sama. Wahid isnani salasa 10. Terima kasih. Coba ibu-ibu boleh pakai lagu. Boleh coba. Karena banyak ya semua nasinya ini. Makanya cuma ya ibu-ibu coba Bu ya. Mudah Pak. Karena dari mana lagu itu? Rasulullah tidak pernah melarang namanya syair-syair. Sampai bahkan kehadiran Rasulullah, hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah disambut dengan sholawat. Siapa nih? Baca sholawatan. Tafsirnya ini. Apa sholawatnya? Kita sambut. Seperti itu, dan itu merupakan salah satu poin kenapa syair-syair, maulid hafsi, maulid riba, syukur dan lain-lain termasuk lagu-lagu tidak dilarang karena Rasulullah itu ya. Maka kalau anak sholawat di rumah dilarang, karena kalau sudah bersolawat itu di rumah itu disolawatin, maka cahaya Rasulullah akan hadir di rumah tersebut. Ustaz, anak saya suka sholawatan, bahkan sepanjang hari melihat siang. Kok rumah saya masih gelap? Cek dulu kilometernya. Betul kan? Sudah itu belum? Walaupun sholawatan, tapi salah satu syaratnya
gadis itu kan dia gelap. Ya, mari sama-sama ya. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleh, ada soleh. Ada nggak jawab? Maaf Pak Ustaz, saya bukan bapak, saya bukan soleh. Pinter ya. Bapaknya siapa? Nama bapakmu? Ajis. Ajis ini ya? Ajis. Ya, ada yang bilang, saya bilang anak soleh. Iya, ada satu nggak saya lihat mangga itu. Ternyata anak-anaknya bapaknya bukan namanya soleh ya. Nggak apa-apa juga. Baik, lanjut ya. Baik, ini kaitannya pendidikan. Maka dari itu mak. Tadi yang pertama apa? Masih ingat? Apa dek? Bu, masih ingat nggak? Hakul walid ala waladihi salah suhisolin. Ada 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. Apa itu? Ayo ikhlas. Nabiukum ajari anakku senang kepada Rasulullah. Yang kedua apa? Ayyuhibba ahli baitihi. Ajari anak-anak kita itu cinta kepada ahli bait. Ahli bait itu apa? Mulai dari para sahabat tabi'in, yang ada saat ini adalah para habaib. Cintai. Terus kalau dirajakan, siapa yang lebih mulia? Habaib, kiai, atau ustaz? Sama-sama punya kedudukan ilmu yang tinggi, punya derajat ilmu, derajat di tengah manusia atau di sisi Allah. Namun habaib yang mulia. Adik-adik, makanya syiar di sini banyak dilakukan oleh para habaib. Yang terakhir adalah yang ketiga adalah yu'adzibah yuqra'ul yu'adzibah qira'atul Qur'an. Ajari anak-anak bapak dan ibu ini belajar Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Kasihan aja deh. Kontol lagi. Kurang apa? Kurang. Panitia kontrol masih ada di atas. Kalau mau ribut, yang di sini main di atas, selesaikan ributnya baru turun lagi. Baik, inilah seninya anak ya. Biasa nggak apa. Kalau nggak ada anak, insya Allah yakin acaranya nggak ramai. Karena saya yakin yang hadir di sini, mohon maaf, ini ramainya ini karena ada ibu-ibu nyumbang acara ini. Nyumbang nggak Pak? Bu, nyumbang nggak acara ini? Bapak-bapak nyumbang nggak? Nyumbang nggak? Kalau ditanya bersama nyumbang dan tidak, jawabannya nyumbang samar Pak. Antara yang nyumbang dan nggak nyumbang samar Pak. Jadi aku tanya satu-satu. Ya, samar, nggak apa-apa. Ibu yang nyumbang harta, mudah-mudahan Allah ganti hartanya berkali lipat. Allah berkali rezekinya. Yang nyumbang tenaga, Allah ganti dengan rezeki kesehatan. Bapak otek-otek, pentol, tahu tek-tek ya? Yang nyumbang makanan, semoga makanan yang dikonsumsi oleh semua yang hadir di sini menambahkan nikmat sehat. Yang kedua, menambah semangat untuk ibadah kepada Allah, nambah semangat mengantarkan anak-anaknya belajar di tempat ini. Termasuk sponsornya adalah tukang sosial. Kayaknya dari tadi tukang sosial teriak-teriak. Ada air nggak Pak ya? Sepertinya kawasan beliau ini. Banyak Pak. Oh banyak ya? Bismillah. Baik, ini Pak. Antarkan ke beliau itu ya. Kasihan deh. Kita yang mana Pak? Mas kita yang mana? Oh enggak ya? Bilang aja Mas. Gak apa-apa mengajar Mas ya. Aku kamar dong. Kalau bahasa Jawanya konco. Nah, konco. Ini kebanyakan Jawa sini kalau baca atau Jawa. Saya nggak begitu masih bahasa Jawa, Insya Allah ngerti.
Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka dari itu Bapak dan Ibu semuanya, mari, lantas apa bentuk dukungan Bapak dan Ibu ke tempat ini? Saya dukung anak saya belajar Pak di sini. Pasti buktinya sudah ada 110 santri di sini. Ibu-ibu, jujur, mohon maaf ini, karena saya juga sebagai guru ngaji. Apa bukti bahwa ibu mendukung pendidikan anak lembaga ini selain anak bapak dan ibu ini? Ibu-ibu disekolahkan sini, ada yang bisa jawab? Apa bentuk dukungannya selain menyekolahkan di sini? Coba bapak-bapak kira-kira apa bukti sumbangsinya? Mohon maaf, sedikit saya kaitan dengan belajar Al-Quran. Mohon maaf, ibu-ibu yang suka ke mall banyak sini? Banyak. Yang suka ke pasar malam banyak? Banyak ya? Baik, kalau bapak-bapak saya ini kerja nih, kita makan aja sama bapak-bapak. Saya mau nanya ibu-ibu aja nih. Baik, mohon maaf, bapak-bapak yang biasanya ke pasar atau biasanya ikut ngantar istri ke mall. Kalau ke mall itu biasanya berapa lama? Paling sedikit waktunya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam belanja. Bapak-bapak kalau hadir ke majelis atau berhari berapa jam? Oke, baik. Sebentar. Kalau kita datang ke mall, ibu-ibu yang biasa belanja, naik motor atau jalan kaki? Naik mobil. Baik. Ada yang mobil, ada yang motor. Kalau paling sebentar 2 jam atau 3 jam, motor masuk ke mall, mobil masuk ke mall, bayar parkir ya? Berapa paling sedikit parkirannya? 2.000. Itu 1 jam pertama. 2 jam pertama tambah 2.000 lagi. Jadi Pak, kalau kita ke mall, kita belanja, dapat belanjaan uang habis. Untuk apa belanjanya? Ada yang dipakai untuk diri sendiri, ada yang dimakan untuk keluarga. Kalau dimakan itu paling hanya 2 Pak larinya. Kalau nggak lari jalan, lari jadi apa? Kotoran. Betul ya? Maka dari itu berarti apa yang kita belanjakan kalau hanya banyak turun ke bawahnya, setoran pagi, nabung, kurang bermanfaat. Baik, parkir 2.000, 4.000 itu kalau motor. Kalau mobil berapa biasanya? 5.000 dalam 2 jam. Bapak dan Ibu, tanpa kita menolak, tanpa kita berontak, tanpa kita harus ngarang ke petugas parkir, kalau sudah masuk mall maka harus keluarkan bayarannya. Ingat ya, kuncinya adalah bayar. Gak ada slip bukti parkir suruh mundur. Itu paling masalahnya. Nah, kalau di pendidikan sini, mohon maaf saya tanya, Bu, bayar ibu kan? Sadar Mas, kalau manggil ibu jangan kalau bapak baru orang. Ya, Bu, sebentar. Ibu ke madrasah ini, ke TPA ini bayar bulanannya berapa? 20.000. Mak, betul 20.000 Mak? Hah? Ada yang 30? Ada yang 20? Sudah, baik. Itu berapa lama Pak? Dalam sebulan. Anaknya belajar berapa hari? 5 hari atau 6 hari Bu? 5 hari ya? Bahkan ada yang 6. Anggap 21. Ya 6, baik.
Kalau kita ke mall sekali belanja, kalau ke mall pasar malam yang ada parkirannya selalu mengeluarkan 5.000. Ke mall kalau setiap pekan dan 4 durasinya 4 jam, 4.000 kali 5 jadi berapa? Dek, 2 kali 4 berapa? 4.000 dikali 4 berapa? 11, 12 16. Baik ya, itu kalau dalam satu pekan 4 kali Pak kembali 4.000. Belum lagi ke tempat yang lain yang ada parkirannya. BPJS tadi kata ibu bayar BPJS, ada parkirannya di situ, ditarik parkiran 2.000, diparkir Pak tanpa basa-basi, keluarin Pak, mau minus mau enggak dikeluarin. Apakah ke lembaga ini, mohon maaf, apakah ke lembaga ini bayarnya tepat waktu atau perlu ditagih? Ada suaranya yang bapak ini. Ayo ketika bab ini, ayo bapak-bapak kira-kira mohon maaf Pak, ada yang perlu diingetin? Ada yang sampai saat ini belum bayar? Ada. Mari Pak, tadi saya sampaikan Bu, kalau kita ke mall ya bayar tanpa kita nggak menunda, maka ke lembaga ini yang sudah pasti memberikan pendidikan terbaik buat Bapak Ibu, jangan pernah menunda. Tolong ini Bu dibawa Pak, dibawa ke akhirat. Saya yakin, hakul yakin wasilah Rasulullah dan pelajaran Al-Quran yang akan diberikan syafaat nantinya. Ini kalau bukan karena Al-Quran sulit Pak. Amanah lagi yang kita berikan. Anak-anak kita ini dikasih HP diberikan, minta pulsa diberikan. Coba kalau Mama bisa singgung lagi nih, kalau sekolah kalau kesini dikasih sambung nggak sama orang tua? Ada yang dikasih berapa dikasihnya? 5.000 Pak, sekali datang 5.000 kali 5 hari 25. Kalau kali sebulan berapa Pak? 25 kali 4 berapa? 100.000 untuk anak, gak pernah tunda. Betul gak Bu? Maka tempat ini Bu, mari saya yang tadi saya sampaikan apa? Ustadz-ustadzah ini di sini bukan kurang kerjaan, tapi ini demi mengangkat harkat martabat Bapak dan Ibu sekalian, terutama nanti di sisi Allah. Karena nanti di mizan Bu, Pak, Bapak Ibu belum tentu bisa mengangkat anaknya untuk masuk surga. Kenapa? Kita ini pernah jadi anak, maka orang tua kita yang akan mengangkat kita. Kalau bukan anak-anak ini, anak-anak kita ini yang sudah belajar Al-Quran, habis fikih, mereka nanti Pak, saya tidak amalkan masuk surga ya Allah kalau orang tua saya belum masuk surga. Saya yakin berkata seperti itu. Bapak dan Ibu bisa ya didukung. Mari sama-sama mohon maaf karena setiap saya mengisi tausiah di TPA seperti itu. Walaupun saya yakin ustaz-ustazah ini tidak mengharap bayaran, tapi mari kalau kita hitung-hitung bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau ya tadi ngomong itu kita bayar ke sini, ayo jangan pernah menunda. Tapi saya yakin ya, hati para asatid ini yakin mulia karena Allah ingin memberikan derajat yang tertinggi kepada mereka. Maka kita serikan doa kepada mereka. Baik, kaitan dengan pendidikan sudah cukup, kayaknya sudah mulai panas ini. Mohon maaf saya sampaikan, Mas sudah melihat tinggal 5 menit sedikit tentang
Maulid Nabinya. Ini Ustaz kok terceramah tentang PPK dari tadi sampai bingung bayaran lagi. Ingat, saya seperti itu kalau urusan pendidikan dahulukan untuk anak. Kaitan dengan Maulid Nabi, dikro Maulid Nabi, kita merayakan Maulid ini karena dua hal. Ya, kita merayakan Maulid Nabi ini karena dua hal. Apa dua hal itu? Pertama adalah al-farhatu, rasa senang kepada Rasulullah. Buktinya apa? Buktinya dengan memperingati Maulid Rasul ini, orang yang sudah dijanjikan oleh Allah, yang sudah ditetap oleh Allah masuk neraka karena senang dengan hadirnya Rasulullah, diringankan siksa nerakanya. Siapa kalian? Siapa orang yang paling benci kepada Rasulullah? Ayo, siapa? Yang sudah dijanjikan dia masuk neraka? Abu Bakar. Abu Lahab. Nah, 3 orang. Abu Lahab. Abu Lahab itu tetangganya Abu Gosok. Kenapa orang itu ya? Kenapa Abu Lahab? Sudah ditentukan. Tabbas yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Cukup dulu. Saya lihat jam. Boleh nambah berapa menit lagi nih, Pak? Serius Mas, 1 jam. Iya, kalian duduk muter-muter gini Mas. 1 jam lagi, ibu-ibu sudah mulai masuk ini. Kasihan kalau bapak ini datar enak. Ibu-ibu nanya aku ini, belum tentu. Ini kan sudah nanya, siap-siap pulang rumah nanti. Gimana? Siapa? Siap Bu, siap-siap pulangan nanti Bu. Itu nanya juga ya. Baik. Saat kelahiran Rasulullah ada 4 bidang. Ada yang menangani Rasulullah, 4 manusia terbaik, bidadari terbaik di sisi Allah. Yang pertama Siti Asia. Siapa Siti Asia itu? Ayo. Hah? Istri Rasulullah. Asia. Ada yang tahu nggak Asia? Ini kalau dilihat hadiahnya sangat guna. Siapa? Siti Asia. Masih juga Pak ya? Pelajaran dulu. Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun yang diutus untuk kenapa? Karena Fir'aun sudah pasti dimasukkan neraka. Istrinya karena cinta, dia paham ilmu Islam dan dia sangat menurut Islam dengan kuat, ikut membantu menangani kelahiran Rasulullah. Yang kedua, Siti Maryam. Siapa Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Ibu Indonesia. Ibu Indonesia. Ayo sudah, mau yang mana? Ayo sudah, karena tadi sini. Sudah, ya sudah, gak apa-apa. Kalau yang ini mau? Enggak juga. Alhamdulillah bisa kembali pulang lagi. Aku mau. Nah, jawab Pak. Yang ketiga adalah Suwaibah. Siapa Suwaibah itu? Suwaibah itu budaknya Abu Lahab. Saat Rasulullah mau lahir, ya Suwaibah, kamu tengok Siti. Siapa nama ibunya Rasulullah? Siti Aminah. Siti Aminah. Betul ya? Siti Aminah. Ya Suwaibah, kamu lihat Siti Aminah dampingi dia saat melahirkan. Karena pada zaman dulu Bapak dan Ibu, seorang wanita yang melahirkan wanita lagi, melahirkan perempuan menjadi aib bagi keluarganya, bagi keturunannya, bagi marganya, apalagi sekelas Abu Lahab yang sudah menjadi tokoh Yahudi. Maka apa yang dilakukan oleh
Abu Lahab mengutus Suwaibah untuk mendampingi Rasulullah. Tak lama kemudian, tuanku, Abu Lahab, alhamdulillah tuanku, Aminah telah melahirkan. Ditanya sama si Abu Lahab, apa jenis kelaminnya? Laki-laki. Saat itu langsung si Suwaibah saking senangnya Abu Lahab, wahai Suwaibah, saya merdekakan kamu karena telah memberikan kabar baik terhadap keponakan. Karena senangnya itu Pak Abu Lahab, setiap hari Senin mulai Abu Lahab mati sampai saat ini, sampai nanti menjelang hari kiamat satu hari, sampai nanti kiamat, si Abu Lahab setiap hari Senin diringankan siksa api neraka. Apalagi kita, Pak, apalagi kita yang senantiasa bergembira dengan kehadiran Rasulullah, yang senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, maka saya yakin kita dijauhkan dari namanya siksa api neraka. Amin ya Rabbal. Tahu neraka itu kayak apa, Bu? Memang sudah pernah nyoba kan? Tahu surga? Kita nggak tahu ya. Saya juga belum tahu. Siapa yang masuk surga? Kabe ya? Bu, mau masuk surga? Mau dua atau terakhir? Pak, masuk surga? Ditanya surga nggak mau ini. Pertanyaan berikutnya yang bahaya. Mau dua atau terakhiran? Ya namanya mau tidak pernah tahu. Tapi kalau sudah waktunya dipanggil oleh Allah, ya makanya siapa tahu wasilah anak soleh dan solehah ini yang mengantarkan bapak dan ibu masuk surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Sudah menjadi ciri khas kalau di surga itu ada bidadari. Dilayani bidadari itu istilahnya itu kalau minum bidadari dalam cerita dan kitab ini, kalau bidadari itu minum itu kalau minum tenggorokannya itu kelihatan saking cantiknya, saking putihnya. Nah, ada bidadari kita di sini tengah-tengah ini, bidadari bapak dan ibu, yang mana kalau minum bukan minum Pak, kalau bangun tidur kelihatan juga beningnya Pak. Apa itu beningnya? Ayo biungnya. Bening kan ya? Sampai kelihatan. Nggak tahu baunya masing-masing bapak dan ibu. Baik, saking senangnya akhirnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Makanya bentuk kesenangannya. Senang itu Pak, Masya Allah. Itu salah satu contoh. Yang kedua, kita memperingati Maulid singkat padat. Sudah mulai gak enak ini namanya. Yang kedua adalah al-mahabbah. Apa itu cinta? Ingat, ini ada yang hidup tahun 90-an sini. Ada yang ingat ada yang lahir tahun 90-an. Kalau saya tahun 80-an. Kalau sejarahnya umur paling sekarang 13 tahun. Lebihnya berapa Pak? Baik. Yang namanya cinta Pak, kalau sudah cinta sayang itu dilewati. Kalau sudah cinta dibela-belain sama Pak. Kayak kita nih bapak-bapak awal mencintai istri ini. Masya Allah. Awal-awal pernikahan. Mau makan apa mas? Bentuknya. Adik mau makan. Ingat Pak, kalau sudah punya anak, kayak apa tawarannya? Makan sendiri, sudah jadi di dapur. Pengalaman begitu Pak. Apalagi anaknya sudah 4. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Belum selesai ya, nanti semalam sudah selesai. Baik, sebentar. Kaitan dengan mahabbah. Yuk, sedikit kita mengolek sifat Rasulullah. Ya, kita mengolek sifat Rasulullah yang mana
sifat Rasulullah ini ada di lagu-lagu yang sudah di insya Allah anak-anak semuanya pasti hafal. Allah, lanjut semuanya. Dijelaskan wakaful Mustafa dari tangan Rasulullah itu. Tangan Rasulullah itu seperti memancar bunga mawar. Saking wanginya Rasulullah, ya, itu seperti wanginya bunga mawar. Wa itu haya dan telinganya Rasulullah itu semerbak wangi. Sama saking wanginya Rasulullah, semua yang ada di sekitar Rasulullah merasa ini selalu dekat, selalu ingin bersama Rasulullah, ingin mendampingi Rasulullah. Maka kita yang belum pernah ketemu Rasulullah, apa cara bentuk cintanya? Mari perbanyak sholawat, perbanyak sholawat. Dan kalau tangan Rasulullah wanginya Masya Allah, saya yakin termasuk tangan saya, tangan Bapak ini harumnya masing-masing. Apalagi keringatnya panitia, mudah-mudahan dapat berkahnya, belahnya syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cukup? Lanjut. Bu, lanjut Bu. Terus. Kayak istri saya kalau sudah mengucap pidatonya mau saya terus enak. Pak lanjut Pak. Lanjut kalau gas aja. Ya lanjut baik sedikit terus dari tadi nggak selesai. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari dengan kita ya, dengan kita memperingati Maulid ini, lakukan dua hal. Kita merayakan Maulid Nabi karena dua hal. Yang pertama karena apa? Senang. Maulid ini kita senangi dulu. Yang kedua baru cintai. Karena saya yakin semuanya kalau sudah cinta tumbuh maka akan menjadi hal yang menyenangkan. Gak ada lelahnya, gak ada capeknya kalau sudah kita itu sudah cinta. Betul? Apapun aktivitas kita kalau sudah kita cinta dengan pekerjaan tersebut, maka seluruh anggota tubuh kita, jiwa raga akan kita bela, termasuk cinta kita kepada anak. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ini kalau sudah urusan anak pasti akan dibela semampu mungkin. Saya yakin kalau bapak dan ibu mampu berikan terbaik kepada anak-anak, maka juga berikan yang terbaik kepada Rasulullah. Salah satunya melalui pendidikan ini. Baik, karena kondisinya sudah mulai tidak kondusif. Lanjut.
yang dirahmati Allah, saya tutup dulu pertemuannya. Kalau mau lanjut, ya undang lagi. Ini masih separuh perjalanan ini. Saya sudah nyiapin materi itu lumayan panjang. Tapi karena saya berbagi waktu dengan anak-anak gak banyak. Mudah-mudahan, ya istilahnya itu nanti semoga Allah takdirkan saya bisa lanjut tempat ini kita lanjutkan. Tapi pembahasannya yang beda. Dan kalau lantai kurang, undangan itu. Karena saya kesini aku yakin saya cuma di jalan kalau sedikit cerita di jalan menuju Sirat Salman cuma dia tahun lalu saya diizinkan mengisi maulid. Apakah tahun ini kau takdirkan saya mengisi maulid lagi? Dijawabnya sih enggak, Pak. Saya singgah silaturahmi bermasa hadis langsung telepon saya dan ya kalau betapa baiknya baru niat mau ngisi maulid apa niatnya cinta dengan Rasulullah yang berbagi sedikit itu tentang kelahiran Rasulullah yang sedikit yang berbagi Allah dan saya minta maaf tadi yang saya bilang Ustaz Haji, mohon maaf saya belum haji, tapi mudah-mudahan karena saya sebut haji, saya kalau haji mudah-mudahan bapak dan ibu duluan yang haji. Bapak-bapak haji duluan, ibu-ibu haji duluan, insya saya menyusul. Karena namanya rezeki ibadah ke Baitullah tidak akan pernah tahu. Cuma saya kunci sedikit berbagi, Pak. Berbagi pengalaman ibu bapak. Saya pernah diajarkan di pondok pesantren Alhamdulillah oleh kiai kami yang namanya Al-Malu Kiai Kali berpesan kepada saya ketika saya menginjak bersama lidah. Maaf, saya awalnya tidak ke Kalibalat tahun 2011. Dipesan oleh beliau, Bul, kalau kamu punya cita-cita, punya impian besar, istiqomahkan, berdoa, beramal sebisa kamu minimal 5 tahun. Kalau kamu istiqomah dari 5 tahun, maka aku yakin Allah pasti memberikan. Ini kuncinya. Punya hajat apapun 5 tahun jalanin, Pak. Doa jalankan, sedekah jalankan, mau uang, mau senyuman, mau tenaga, bantu ibu ya ajarin. Mari Allah kabulkan. Saya 2012 saya ambil status ambil semua. Saya 2012 ambil status. Ya Allah izinkan saya berangkat umrah. Amin. 2012. Singkat cerita 2018 Allah takdirkan umrah gratis. Tidak pakai biaya. Berapa waktu lamanya ini? 2012 ke 2018 ada sekitar 6 tahun. 6 tahun, katanya 5 tahun. Karena saya melakukan banyak kesalahan di situ. Ada cara yang saya lakukan, tapi saya terus istiqomah. Baru 2018 4 bulan berikutnya Allah takdirkan saya berangkat lagi. Gratis juga. Wasilah apa? Perbanyak sholawat. Bahkan dalam kitab dijelaskan kalau punya hajat kepada ibu perbanyak minimal dalam sehari bapak dan ibu bersolawat kepada Rasulullah 1000 kali. 1000 itu harus cukup tidak? Bersolawat kepada Rasulullah minimal 1000. Boleh dicicil tak mulai bangun tidur sampai mau tidur istiqomah. Solawatnya yang mana? Ya bapak dan ibu hafalin. Ulama yang itu punya hajat sholawatin 1000 Pak minimal. Tapi istiqomah aku yakin Pak sholawat kita pada Rasulullah memberikan jalan terbaik apapun hajatnya. Salah satu yang saya amalkan Allah kabulkan. Sholawatnya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mudah asalkan istiqomah Allah pasti kabulkan. Ini salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah karena selalu mengingatkan mendapatkan cinta. Baik Bapak dan Ibu, baik sudah lewat
10:15 dan tadi sebentar-bentar masih selesai. Paling tidak itu saya sedikit berbagi amal, mudah-mudahan amal dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya, saya minta maaf. Hal-hal yang baik itu murni karena Allah mengatakan kebaikan kepada saya dan serahkan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Hal-hal yang baik ini murni karena Allah yang membimbing saya, yang menggerakkan lisan saya untuk berbagi ilmu di tempat ini. Sedangkan hal-hal yang jelek, yang buruk murni karena Nasrullahnya yang kurang tepat, yang kurang baik. Maka di situ sudah ada aib yang Allah tampakkan dari kejelekan saya mulai panggung ini. Ada kebaikan yang Allah berikan kepada Bapak dan Ibu setelah hadir semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Semoga dengan mau peringatan di promosi Nabi Muhammad SAW, TPA Al-Hadi senantiasa memberikan keberkahan kepada masyarakat sekitar ini, Bapak dan Ibu yang menyekolahkan, yang memberikan pendidikan ke TPA Al-Hadi ini senantiasa diberikan anak yang soleh dan solehah, diberikan rezeki halal dan thayyiban, yang Allah mudahkan semua urusannya dan selalu mendukung pendidikan yang diberikan oleh TPA Al-Hadi ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan ajmain. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nasrullah yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau akan membawa barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Sebelum acara kita pada malam hari ini kita tutup, pesan dari beliau kita ambil 3 kesimpulan pesan dari saya dan Ustaz Nasrullah. Pertama, ikhlaskan anaknya sekolah di TPA sini. Orang tua harus ikhlas. Yang kedua, anaknya harus semangat sekolah. Yang ketiga, gurunya harus ikhlas. Wali santrinya ikhlas, wali muridnya ikhlas, santrinya ikhlas, gurunya ikhlas. Saya yakin, hakul yakin, anaknya akan menjadi anak yang soleh dan soleh. Alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan seluruh para hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum acara pengajian kami tutup, maka perkenankanlah kami untuk menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam rangka pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kami selaku membawakan acara pengajian kali ini terdapat tutur kata yang kurang dikenang di hati Bapak, Ibu, dan seluruh para hadirin semua, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pengajian Maulid Nabi malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil